Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Jendir Sofiani dari Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hadis mengenai perumpamaan manusia berdasarkan iman dan hubungannya dengan Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tahfiz Hadis. Baik, langsung saja. Hadisnya yaitu An Qatadah, An Anas bin Malik, An Abi Musa, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kat tamrah. Ta'muha tayyibun wa la riha laha. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana karrayhanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hanzalah. Ta'muha murrun aw khayyitun wa rihuha murrun. Sahih Bukhari. Artinya, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya bagaikan buah utrujah, yaitu buah jeruk, rasanya lezat dan aromanya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya bagaikan buah kurma, rasanya manis namun tidak memiliki aroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan raihanah, daun harum, aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzalah, buah parai gurun, rasanya pahit dan tidak harum. Sanad hadis ini yaitu Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya meriwayatkan hadis al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an dari Qatadah. Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Musa. Abi Musa meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan bentuk tashbih tamtsili, yaitu perumpamaan alegoris yang menggambarkan 4 golongan manusia berdasarkan iman dan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dua unsur utama yang digunakan yaitu tam, rasa, dan rih, yaitu aroma. Tam itu bagaikan lambang dari iman dan amal yang hanya dirasakan secara batin oleh pelakunya, sedangkan rih yaitu lambang dari pengaruh sosial dan keindahan bacaan yang dirasakan oleh orang lain. Maka, keharuman aroma menggambarkan kemanfaatan sosial seorang mukmin, sedangkan kemanisan rasa menggambarkan kemurnian iman dan dalam batin. Kita masuk kepada syarah hadis. Yang pertama itu penjelasan Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, kitab Fadail Al-Quran, Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab khusus berjudul Bab Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Bab tentang perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Penempatan ini menunjukkan bahwa menurut Imam Al-Bukhari, fokus utama hadis ini adalah perbandingan kualitas spiritual antara iman dan kemunafikan dalam konteks tilawah Al-Qur'an. Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari menjelaskan pandangan Al-Bukhari. Innama khassal Qur'an li'annahu asyrafu dzikri wal mu'minul ladzi yaqra'uhu yajma'u baina dzikri wal iman fatakunu fihi halawatul iman wa tibul Qur'an. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Qur'an secara khusus karena ia merupakan zikir paling mulia. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an berarti menggabungkan dua kemuliaan, zikir dan iman, sehingga ia memiliki kemanisan iman sekaligus keharuman bacaan. Dengan demikian, Al-Bukhari memandang bahwa membaca Al-Quran adalah manifestasi zikir tertinggi yang menyempurnakan iman seseorang. Yang kedua yaitu penjelasan Imam Muslim. Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Musafirin wa Qasriha, meletakkan hadis ini dalam Babul Fadlil Quran wal mu'minil ladzi yaqra'uhu wal ladzi la yaqra'uhu, yaitu bab tentang keutamaan Al-Quran, orang mukmin yang membacanya, dan yang tidak membacanya. Imam Muslim memaknainya dalam konteks keutamaan membaca Al-Quran sebagai penyempurna iman,
bukan hanya kebiasaan lisan. Dalam komentarnya, Imam Muslim mengutip bahwa Rasulullah SAW ingin membedakan antara mukmin sejati dan munafik dari sisi hubungan mereka dengan wahyu. Menurut Imam Muslim, hadis ini juga menjadi dasar bahwa bacaan Al-Quran tanpa pengalaman adalah ibadah yang tidak sempurna, sedangkan pengalaman tanpa bacaan adalah iman yang belum maksimal. Yang ketiga yaitu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Ibnu Hajar, syabbahal mu'minal ladzi yaqra'u al-Qur'an bil utrujah li jam'iha baina tibit ta'mi war rihi wa dzalika li anna al-Qur'an majmu'un fihi bainal ilmi wal 'amali farraihu mathalul dzikri wat ta'mu mathalul 'amali. Yang artinya, Nabi menyamakan orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan buah utrujah karena ia memiliki dua keindahan sekaligus, rasa yang lezat dan aroma yang harum. Demikian pula Al-Quran yang menggabungkan dua hal, ilmu dan amal. Aroma menggambarkan zikir, sedangkan rasa menggambarkan amal. Ibnu Hajar memaknai hadis ini secara filosofis dan balaghah, bahwa Al-Quran memiliki daya spiritual yang berpengaruh bagi batin dan lingkungan sosial. Orang mukmin sejati tidak hanya beriman dengan secara batin, tapi juga menebar aroma keislaman dalam masyarakat melalui akhlaknya. Penjelasan Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim. Qala Nawawi, fil hadits bayanu tafadulin nasi fil iman wal amal, wa anna al-Qur'an yuzayyinu sahibahu zahiran wa batina, wa yajma'u baina halawatil iman wa tibi dzikri. Artinya, hadis ini menjelaskan tingkat manusia dalam iman dan amal, serta menunjukkan bahwa Al-Quran memperindah pemiliknya lahir dan batin. Membaca Al-Quran menjadikan seseorang menghimpun kemanisan iman dan keharuman zikir. Menurut An-Nawawi, pembacaan Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah lisan, melainkan juga penghias rohani yang menjadikan seorang mukmin bercahaya, serta spiritual dan sosial. Ia menegaskan bahwa kemunafikan ditandai oleh ketidaksinkronan antara zahir dan batin. Selanjutnya yaitu penjelasan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Qala Tirmidzi, wa hadza tashbihun badi' yuridu ta'mi amali wal iman wa birraihi husna sirati wa hasana dzikra bainan nas. Fasahibul Qur'anul mu'minu kal utrujah fi kulli halin. Artinya, ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Nabi SAW menghendaki bahwa rasa menggambarkan amal dan iman, sedangkan aroma menggambarkan reputasi dan perilaku baik di tengah manusia. Maka seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujah dalam segala keadaannya. Imam At-Tirmidzi menegaskan dimensi sosial hadis ini bahwa tilawah Al-Quran sejati melahirkan cinta sosial yang baik. Orang mukmin yang Qur'ani bukan hanya tampak soleh di masjid, tetapi juga harum perilakunya dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faedah dan implementasi hadis ini. Faedah dan implementasi hadis ini itu ada 3. Yang pertama, faedah dan implementasi mengenai derajat tertinggi, yaitu al-utrujah. Hadis ini menunjukkan bahwa derajat tertinggi seorang muslim adalah ketika ia berhasil menggabungkan kebaikan batin, keimanan yang diibaratkan rasa manis dengan kebaikan lahir, membaca dan mengamalkan Al-Quran yang diibaratkan bau harum. Mukmin yang seperti ini membawa manfaat penuh baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Implementasinya, umat Islam didorong untuk memastikan rutinitas membaca atau tilawah, menghafal, dan mengamalkan Quran. Tujuannya yaitu menjadi sosok yang kualitas spiritualnya tinggi dan perilakunya terpuji. Akhlaknya adalah Quran sehingga menjadi sumber keberkahan dimanapun ia berada. Yang kedua yaitu faedah dan implementasi mengenai dasar keimanan atau at-tamroh. Perumpamaan kurma rasa manis tanpa bau mengajarkan bahwa iman adalah pondasi dan kebaikan yang paling mendasar. Seorang mukmin yang imannya kokoh, meskipun kurang dalam membaca Al-Quran tetapi memiliki nilai yang baik, ini menunjukkan bahwa iman lebih utama dari sekadar amal lahir yang tidak didasari keimanan. Implementasinya, setiap muslim wajib memperkuat dan menjaga kualitas keimanan sebagai prioritas utama. Meskipun merasa kurang dalam tilawah atau hafalan, keimanan yang lurus dan amal pokok harus dipertahankan. Yang ketiga yaitu faedah dan implementasi mengenai bahaya kemunafikan, Ar-Rayhanah dan Al-Hanzalah.
Perumpamaan ar-raihanah, bau harum, rasa pahit, memperingatkan tentang bahaya riya dan nifak, kemunafikan. Membaca Al-Quran tanpa iman atau keikhlasan hanya akan memberikan manfaat lahiriah, namun batinnya rusak. Sementara Hanzalah, pahit tanpa bau, adalah derajat terburuk, tidak memiliki kebaikan iman maupun amal. Implementasinya yaitu muslim harus senantiasa mengoreksi niat keikhlasan dalam setiap ibadahnya, khususnya saat membaca Al-Quran, agar bacaan tersebut benar-benar sampai ke hati dan membuahkan amal soleh. Selain itu, menghindari sifat-sifat munafik dan menjauhi dosa yang merusak batin adalah keharusan mutlak. Jadi fokus hadis ini mencakup perbandingan antara 4 golongan manusia yang digambarkan melalui 4 jenis buah atau tanaman. Yang pertama itu keutamaan mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, menekankan bahwa derajat tertinggi adalah menyelaraskan kebaikan batin, iman rasa manis dengan kebaikan lahir, membaca atau mengamalkan aroma harum. Yang kedua yaitu pentingnya iman sebagai pondasi, menunjukkan bahwa keimanan, atam atau rasa adalah nilai yang paling besar, yang paling mendasar. Bahkan jika seseorang kurang dalam amal lahir seperti membaca Al-Quran, seperti kurma. Yang ketiga yaitu bahaya kemunafikan, memberi peringatan tentang kemunafikan yang ditandai oleh ketidaksinkronan antara amal lahir, baca Al-Quran yang indah, aroma wangi, dengan batin, tidak adanya iman atau keikhlasan, rasa pahit. Dengan kata lain, hadis ini bertema integrasi antara kualitas spiritual iman dan kualitas amal membaca serta mengamalkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.